ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Greenflation ini adalah inflasi hijau. Dari perdebatan tersebut, terlepas bagaimana kedua cawapres menunjukkan sikap yang saling memprovokasi, kita diperkenalkan istilah greenflation atau sebuah istilah yang mungkin terasa asing bagi sebagian masyarakat, tapi tentunya tidak bagi kalangan yang konsen terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Valianti, konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi dari transisi perekonomian menjadi perekonomian yang lebih ramah lingkungan, yaitu perekonomian net zero. Sebagai ilustrasi, selama ini pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil tentunya menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu berupa polusi udara. Dan untuk mengatasi hal itu, pemerintah mendorong agar pembangkit listrik beralih ke sumber energi yang bersih, di mana ini sepintas ideal. Tapi konsekuensinya harus ada reinvestasi dengan biaya yang besar. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan harga yang harus ditanggung masyarakat. Contoh, green product jatuhnya lebih mahal dari produk yang sama. Namun yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Saya akan memberikan contoh-contoh produk-produk ramah lingkungan yang di negara Eropa dan Amerika lebih mahal akibat dari reinvestasi tersebut di atas. Lalu bagaimana pertanyaan Cawapres Gibran dan bagaimana cara mengatasi greenflation tersebut? Atau lebih gamblangnya, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar transisi menuju perekonomian net zero tidak membebani masyarakat. Saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau dan sebagainya. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud adalah baik, tapi perlu dielaborasi kebijakan model apa yang bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologis. Tapi di sisi lain tidak membebani masyarakat. Tentunya kebijakan utama yang bisa dijadikan senjata pemerintah yaitu berupa kebijakan fiskal. Konkretnya, harus ada insentif fiskal agar dunia usaha dan masyarakat mau bertransformasi menuju perekonomian net zero. Dari sisi perbankan, perlu juga ada kebijakan agar ada kredit murah untuk dunia usaha yang pro-environment. Terlepas dari substansi perdebatan tentang greenflation antara Cawapres Gibran dan Pak Mahfud, saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. sangat disayangkan dalam debat tersebut dibumbui drama secara strategi. Debat dapat dikategorikan argumentum ad hominem, yang artinya
menyerang lawan debat dengan mengabaikan substansi pendapatnya, tetapi dengan menyerang ke arah karakter pribadi lawan debatnya. Di mana Profesor Mahfud dikesankan meremehkan pertanyaan Gibran dengan menyebut pertanyaan yang diajukan tidak layak dijawab karena pertanyaan recehan. Beginilah, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Di sisi lain, Gibran menggunakan gestur untuk dapat dimaknai untuk mengolok jawaban Profesor Mahfud. Saya tidak akan membahas siapa salah dan siapa benar, melainkan apa yang salah dan apa yang benar, supaya debat Cawapres kemarin bisa betul-betul bermanfaat meningkatkan pengetahuan kita. Semoga itu hanya sekedar gimmick yang tidak mengurangi substansi bahwa kita semua harus mempersiapkan transisi menuju perekonomian net zero dengan benar.